Anggota DPR RI buat pernyataan heboh tentang KKP Papua, gerombolan itu harus ditumpas demi rakyat. Belakangan ini nama anggota DPR RI dari Komisi 9 Abdul Haris Al-Masyari disoroti berbagai kalangan. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS ini jadi bahan pergunjingan publik gegara pernyataan tegasnya tentang kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dia menyebutkan bahwa kelompok separatis harus ditumpas dari muka bumi Indonesia. Pasalnya kelompok itu adalah teroris yang tak boleh dipelihara oleh siapapun. Di mata Abdul Haris Al-Masyari, KKB Papua merupakan kelompok teroris. Mereka telah menebar ancaman dan melakukan penyerangan secara sistematis. Kelompok itu punya organisasi resmi, punya senjata, punya kelompok bersenjata, dan melakukan penyerangan tanpa ada rasa kemanusiaan. Dengan demikian, lanjutnya ia meminta TNI Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok itu. TNI Polri harus melindungi masyarakat, termasuk para pekerja yang saat ini sedang membangun berbagai infrastruktur di Papua. Untuk itu, tandas Abdul Haris Al-Masyari, aparat TNI dan Polri harus tegas. Ini wajib dilakukan. Apalagi selama ini kelompok separatis tersebut senantiasa menggelorakan semangat Papua merdeka lepas dari Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, saya mendukung penuh langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengatasi KKP Papua dengan tegas dan terukur bersama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri. Untuk diketahui, sejak Januari hingga Maret 2022, penyerangan terhadap masyarakat sipil dan militer di Papua tercatat belasan kali. Peristiwa terbaru adalah KKP menyerang karyawan Pelapati Mitologi KPPT di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa yang terjadi pada Rabu mengakibatkan 8 orang tewas di tempat, sementara satunya lagi berhasil menyelamatkan diri. Sementara di Kabupaten Puncak Jaya, KKP lagi-lagi menembak 2 tukang ojek di distrik Tinggi Nambu, Selasa 12 April 2022 pagi. Aksi penembakan itu membuat Abdul Haris Al-Masyari marah. Ia bahkan meminta TNI Polri membasmi kelompok tersebut. Dikutip dari dpr.go.id, Abdul Haris lahir di Purworejo pada 25 Agustus 1968. Abdul Haris Al-Masyari adalah putra pasangan Syaibani dan Muslimah. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dengan ayah seorang kiai pemilik pondok pesantren di Purworejo. Sembari ikut mengaji bersama santri-santri di pondok pesantren ayahnya, ia melewatkan pendidikan formal di sekolah negeri. Ia menjadi salah seorang siswa teladan se-Kabupaten Purworejo saat SD dan sering meraih juara kelas hingga SMA. Latar belakang militer yang dimiliki ayahnya memengaruhi kepribadiannya Haris. Ia diajarkan bertani, mengolah sawah, hingga ia bisa membajak sawah sendiri saat masih SD. Bersekolah di SMA Negeri 1 Purworejo, ia rutin mengikuti kegiatan kesiswaan di sekolah, sembari membawakan keterampilannya sebagai penceramah. Pada 1987, ia pindah ke Surakarta, kuliah di jurusan akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri 11 Maret. Dia melanjutkan program Master Akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 2005 hingga 2007. Tak cukup mendapat gelar master, dia melanjutkan program doktoral di Universitas 11 Maret pada tahun 2011 hingga 2015. Selama kuliah, Haris dikenal sangat aktif. Semester 2, dia aktif menjadi reporter untuk Badan Pers Mahasiswa, berlatih bela diri, bergabung dengan mahasiswa yang pencinta alam, dan menghadiri kajian Islam. Ia mengaku tidak pernah keteteran jika jadwal antara kaum dan organisasi berdekatan atau bahkan satu waktu. Melalui pelatihan di majalah Tempo yang diikutinya sebagai utusan Badan Pers Mahasiswa, ia mendapati dirinya tertarik dengan bisnis percetakan dan mulai merintis usaha di sekitar kampus. Ia membuka kantor kecil yang melayani permintaan segala macam cetakan. Ia merancang desain dan bekerja sama dengan perusahaan percetakan untuk mengerjakan desainnya. Saya katakan saya baru akan membayar kerekanan tersebut jika saya sudah dibayar oleh pelanggan saya, ujar Haris dikutip dari Wikipedia. Bisnis yang dia rintis berpengaruh pada kemapanan hidupnya, membuatnya bisa hidup tanpa uang saku dari orang tua. Pada akhir semester 7 kuliahnya, ia menikahi istrinya Retno Sintowati. Walau sama-sama belum mendapatkan kuliah, ia mengaku tidak ada pertentangan dari orang tua mereka. Semua berjalan sangat lancar. Pasangan ini kelak memiliki 7 orang anak sejak menikah pada 24 Februari 1991. Tamat kuliah dengan gelar akuntan pada 1993, Haris mendirikan CV Citra Islami Press, melayani pekerjaan setting, sablon, dan percetakan. Pada 3 Oktober 1997, CV Citra Islami Press berubah status menjadi PT Era Adi Citra Intermedia, bergerak di bidang penerbitan dan perdagangan buku-buku Islam. Penerbitan ini tercatat sebagai salah satu dari 5 penerbit buku bacaan Islam yang masih bertahan. Haris menjabat sebagai Direktur Utama PT Era Adi Citra Intermedia sejak didirikannya. Sejak 1997, bersama sejumlah pengusaha di bidang percetakan dan penerbitan, Haris aktif dalam kepengurusan Ikatan Penerbit Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua IKAPI Jawa Tengah sejak 2007 hingga 2003. Pada tahun 1995, Haris diangkat sebagai dosen untuk Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun ia mengundurkan diri setelah ia memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif melalui Partai Keadilan Sejahtera. Haris juga dalam masa awal pembentukan Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah duduk sebagai bendahara ketika partai itu masih bernama Partai Keadilan. Meski telah bergabung dengan partai politik, Haris semula mengaku belum tertarik
untuk menjadi anggota legislatif, memilih mengembangkan bisnis penerbitannya sambil melanjutkan kuliah ke jenjang S2 dan S3. Menjelang pemilihan umum legislatif 2014, Karis mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. Ia terpilih sebagai anggota DPR mewakili daerah pemilihan Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Oleh partainya, ia ditempatkan duduk di Komisi 9 yang membidangi keuangan dan perbankan. Sejak 26 Mei 2016, dia dipindahkan dan diamanahkan sebagai Ketua Komisi 1 menggantikan rekan satu partainya, Mahfud Siddiq.